istri settingan dari Allah. Settingan dari Allah, kita yang menjalankan yang lebih serius, insya Allah. Sejak kapan lu? Dari tanggal 27 Oktober itu resmi gue sama dia kenal udah 1 bulan. Dari tanggal 27 itu. Kurang lebih 1 bulan lah ya. Yang membuat Bang Lutfi menjatuhkan hati pada mama ini. I feel kenyamanan sama dia pada saat bicara, ngobrol. Dia juga wanita yang intelektual, masih berstatus S2, ya kan? Lagi mau lulus nih, insya Allah. Terus juga sabar banget. Dan dia nggak peduli sama omongan netizen di luar. Itu sih yang gue salut sama dia. Sampai gue pernah bilang sama Kiki ya, waktu itu gue sempat kiss Kiki itu, Kiki Saputri. Bener ya, Kiki Saputri ya. Di saat banyak wanita meninggalkan gue, lu malah memuja gue atau memuji gue ataupun menenangkan gue. Gue tuh tersentuh sama orang-orang seperti itu. Dan ternyata gue mendapatkan orang yang sama. Dan dengan niat yang tulus, sampai detik ini dia masih melakukan hal itu. Nah dia Ketemu di mana? ketemu awal konten sama kakaknya dia, namanya Jessica V, juga pemain sinetron. Dia datang ke rumah gua, terus dikenalin, Iya. kenalin. Gak sengaja sih. Nggak sengaja sama sekali, memang dipertemukan sama Allah dengan ketidaksengajaan. Dan Langsung- alhamdulillahnya ya mas, aku ketemu dia itu pas aku sudah move on dari Salsa. Alhamdulillah. Langsung cinta pada pandangan pertama. Kalau cinta sih tentunya nggak mungkin ya, tapi kalau tertarik, feel, ya pasti dari pertama. Dari pertama. Mbak sendiri gimana? Namanya siapa? Tadi sendiri gimana nih melihat mungkin si Lutfi sendiri dan akhirnya tertarik, dan ini kan katanya sepertiga malam lah, itu gimana? Akan menjadi calon mungkin. Ya aku awalnya sih emang support dia ya, karena dia berani ngomong di depan publik, dia berani speak up, dia mengedukasi bahwa kata yang itu tidak baik untuk anak kecil. Aku bangga sama dia, walaupun hujatan aku nggak peduli ya, malah aku kayak keren gitu loh. Dia berani walaupun dibully, walaupun dihujat, tetap berani berkarya dan berani mengeksperimen dirinya gitu loh. Itu sih aku jadi kayak unik aja dia. Oh, berarti pas pertama kali ketemu tuh emang udah tertarik juga ya? Tertarik juga Mbak ya? Tertarik sih enggak ya, aku lebih kayak bangga aja sama ini orang berani banget buat speak up gitu sih. Mungkin awal mula obrolan kalian sampai akhirnya terjadilah suatu hubungan, gimana tuh? Itu mungkin pertanyaan yang semua orang mengalami hal yang sama ya mas. Kalau misal ditanya kok bisa pacaran sama dia, ya ngalir aja gitu. Pertama feel. Ya, kalau kita nggak feel ya mungkin dong kita menjalin hubungan sama dia. Dan alhamdulillah selama kemarin gue berhasil move on, bener apa yang gue lakukan itu adalah doa di sepertiga malam gue. Alhamdulillah gue sempat rutin tahajud. Gue bilang sama ya Allah, umur Lutfi udah 26 ya Allah. Lutfi kemarin mencintai seseorang dan gagal, padahal tahun depan pengen maju ke keluarganya. Mungkin gak ya Allah, Lutfi dipertemukan lagi sama orang yang serius untuk tahun depan. Dipertemukan dia, dan alhamdulillahnya begitu dia ngasih challenge sama saya. Kamu kalau emang mau serius sama saya, coba kenalan sama orang tuanya. Orang tuanya dia orang tua yang sangat selektif. Bahkan mantan-mantan dia belum pernah ditemuin dan dipersilahkan datang ke rumah. Diajak ngobrol pun belum pernah ya. Tapi wallahu alam orang tuanya mempersilahkan gua bertemu dan malah ngobrol untuk pertama kalinya. Bahkan sama ibunya dia kaget, kakak kok papa sampai mau ngobrol sama kamu. Ya mungkin inilah doa di sepertiga malam gue ya. Banyak orang yang bilang ini settingan atau dia pansos sama gue bantah 100% gue bantah. Kalau memang dia pansos sama gue, hal yang bodoh adalah ketika gue kenalkan dia ke almarhum papa gue jauh-jauh ke Semarang. Buat apa? Oh, berarti kemarin ke Semarang buat itu tujuannya ya? Gue ke Semarang sama ibu gue, nanti pulang Semarang, dan gue ke Salatiga sama mama sama dia. Kita nyekar di situ. Dia adalah wanita ketiga yang gue datengin ke makam almarhum bapak. Yang pertama pada saat itu gue ditinggal nikah, yang kedua sama Salsa,
yang ketiga dia. Tentunya hal itu nggak mungkin kalau gue cuma masalah konten, pansos atau apa, tapi masalah keseriusan. Dan setelah pulang dari situ, dari makam keluar, bapaknya WhatsApp, Mas lihat ya Mas, Papa bilang gini, sudahlah kalian dengan bahasa Banjar ini, Iya. Jangan Nikah apa? aja katanya. dengan bahasa Banjar, Tahun depan. sudahlah nikah aja tahun depan November atau Oktober. Orang tuanya malah ini seperti itu, dan itu terjadi setelah saya pulang dari makam almarhum Bapak. Nah lu sendiri berarti Ditantang seperti itu udah gimana? ditantang kayak gitu, dikasih lampu hijau. Menurut saya bukan ditantang ya, tapi diterima dengan baik. Ya, iya memang saya tujuannya kalau menjalin hubungan nggak pernah buat settingan, nggak pernah buat untuk kontenan, gitu. Jauh dari itu. Mungkin yang lain bisa, tapi untuk hati gue nggak bisa. Kalian tahu sendiri lah, ketika gue sudah mencintai seseorang, gue akan mempertahankan dengan kondisi apapun. Yang kemarin, pengalaman kemarin. Dan tanggal 7 besok kita mau ke Samarinda. Saya mau ikut ke keluarganya dia, ngantar bapaknya yang bekerja di sana dan ketemu keluarganya. Masih Berarti- dibilang pansos. Artinya November tahun depan beneran akan ada pernikahan gitu Mas? Insya Allah pembicaraannya sampai detik ini ya, rencana kita Oktober atau November tahun depan. Kenapa? Karena corona belum selesai nih. Ya. Kita pengen resepsi ya. Gitu. Oh, andai Berarti- kata nggak ada corona, kamu mau Sampai tahun depan. nggak bakal apa? Maksudnya nggak? Bakal gaspol langsung nggak kalau misalnya lagi nggak menemuin? Gaspol awal. Maksudnya Gue langsung dapet nikah dia gitu? beruntung wah. Yo, Dia iya. dapat gue musibah kayaknya. Gitu. Dik, mungkin lu kenapa sih, kan lu masih muda banget, biasanya kan lu biasa yang muda itu meniti karir dulu, lalu kenapa buru-buru untuk menikah sih?